Hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kami boleh berada di kabah-Mu yang suci ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Allah yang benar-benar terbukti nyata penolong kami satu-satunya. Allah yang dahsyat, yang begitu luar biasa, yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami yakin percaya Engkau ada di tempat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu Engkau menguduskan kami semua, alat-alat-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Berkati kami semua, sang leader, singer, musik, belah kasih anugerah-Mu terus menyertai kami, sehingga suasana surga boleh turun lewat puji-pujian kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara lewat hamba-Mu, dan biarlah kami sebagai murid-murid Tuhan boleh menjadi murid yang senantiasa taat akan firman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, syukur terima kasih. Berkati seluruh pengerja yang ada Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami semua ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang ada saat ini juga. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dengan kesehatan. Berkati kami Tuhan dengan jalan keluar bagi permasalahan kami. Berkati kami Tuhan dengan penghiburan atas segala keluh kesah, beban dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Khususnya hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah menambahkan usia bagi Ibu Gembala kami 1 tahun lagi di tahun ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh nyata atas Ibu Gembala. Umur panjang ada di tangan kirinya, kekayaan hormat ada di tangan kami. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa tidak pernah meninggalkan Ibu Gembala seorang diri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah segala yang baik, segala yang mulia senantiasa ada menyertai Ibu Gembala kami. Dan lewat Ibu Gembala kami, kasih Tuhan boleh nyata. Ibu Gembala boleh melayani kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menganugerahkan kesehatan. Biarlah Engkau terus menganugerahkan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, memberkati apa yang menjadi kerinduannya. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menjadi Allah satu-satunya penolong bagi Ibu Gembala kami. Berkati seluruh keluarga besar yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini. Kami boleh menyatakan kebaikan-Mu, boleh mengucap syukur atas semua itu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama Ibu Gembala kita akan mengucap syukur dalam hari ini.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa dari kita yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup.
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari Kak Umum. Silakan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala. Dipersilakan. Dalam kabar yang kudus. Terima kasih semua yang hadir, yang memperhatikan saya, yang memberi kenang-kenangan saya buat saya bersaksikan Tuhan itu baik. Hari ini tepatnya saya tambah usia 1 tahun 86. Terima kasih.
doa-doanya semua para hamba Tuhan, pemuja, semua yang rawuh ya, dan anak-anak saya, cucu, mantu saya, matur nuwun memperhatikan ini Mbak Buyutnya yang sudah tua. Terima kasih dan mohon selalu didoakan selalu sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih dan terima kasih ya, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih Tuhan saja banyak, Tuhan baik. Haleluya. Untuk itu jangan tinggalkan Tuhan ya, jangan melalaikan Tuhan, tetap menyembah Dia. Saya ingin menyanyi sebuah lagunya pendek, tidak panjang. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksian dari Ibu Gembala yang senantiasa menginspirasi kita dengan teladan iman bahwa sekali Yesus akan tetap Yesus di pegangan. Biarlah kita semua mau mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan dan mau menyambut setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Seperti Daud yang berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari bersama-sama kita refleksi diri kita bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan kita pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang kami masih lalai menggunakan waktu-waktu kami. Ampuni kami. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kepada firman Tuhan. Ajar kami Tuhan.
bangkit berdiri. Amin. Iya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau-curahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di GPI Galilea ini kembali berkumpul di sini ya Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kami ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari. Terobosi setiap relung hati kami ya Tuhan, terobosi setiap pemikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan bisa memahami ya Tuhan apa yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Pimpin lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan berkat firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini tertabur di lahan yang subur ya Tuhan, dan akan bisa menuai hasil yang baik. Makasih ya Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saja. Puji Tuhan, pada malam hari ini banyak yang bisa hadir dan bersyukur untuk bisa kita merayakan berkat Tuhan juga, bahwa gembala kita, Ibu Gembala, merayakan ulang tahun pada hari ini. Kebanyakan saya sampaikan hari ini mengenai menabur angin menuai badai. Saya buka dari Kejadian pasal yang ke-27. Dimulai dari ayatnya yang ke-14. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Ia di sini adalah Yakub. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya.
pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Garis bawahi di sini ya, kulit anak kambing. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Di sini kenapa Ishak bertanya siapakah engkau, karena sudah mulai gangguan penglihatan, ya, karena sudah tua. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kau lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga kau mendapatnya anakku." Jawabnya, garis bawahi juga, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Luar biasa ya. Kita semua tahu di sini karena kita orang-orang Kristen sudah membaca kisah ini berkali-kali. Tetapi saya mau menekankan banyak hal di sini. Di ayat yang ke-20 ini, Yakub begitu pedenya sampai dia berbohong atas nama Tuhan. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Padahal dia sedang berbohong pakai nama Tuhan. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Sebenarnya Ishak sudah curiga, ya kan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangannya Esau." Kenapa? Karena ditutupi pakai kulit anak kambing tersebut. Karena Esau itu berbulu sedangkan Yakub itu tidak. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Pada akhirnya dapat berkat nggak Yakubnya? Dapat, tapi dengan cara yang salah. Jadi Yakub menipu ayahnya dengan menggunakan jubah Esau dan menggunakan nama Tuhan sebagai jaminan. Ya. Kita tahu bahwa hidup akhir-akhir ini tidak begitu baik, ya. Khususnya kita yang berada di Indonesia ini. Akhir-akhir ini ASN itu sedang berjuang supaya tunjangannya tidak dipotong, ya. Per bulan ini tunjangan kami tidak cair di daerah Kalimantan Timur karena satu dan lain hal. Beberapa orang mungkin sudah berteriak karena tiba-tiba harus kehilangan nominal yang jumlahnya cukup besar. Kita tahu bahwa nggak cuma ASN aja, mungkin beberapa orang yang kerja di swasta sekarang mengeluh mencari uang saat ini sangat sulit. Betul. Dan kami aja semua mungkin akan mengalami. Dan pada khususnya kondisi seperti ini, kita kadang-kadang tergoda. Tergodanya apa? Seperti sama yang dilakukan oleh Yakub. Kadang-kadang orang bilang, "Apa? Bohong-bohong dikit aja. Dan apa tenang aja." Ya kan? Nanti beli sesuatu misalnya dari kantor, harganya 3 juta, bikin 5 juta, saya tanda tangan, ya kan? Tenang aja, nanti 1 jutanya tak kasih kamu sama aku bagi kita. Ya, banyak kan seperti itu. Kenapa? Karena orang bilang, "Sudahlah, sekarang pemerintah aja nggak memperhatikan kita, negara aja nggak memperhatikan kita, udah biar aja, udah bohong aja. Kita dikurangi sana, kita carilah dari sini," kan gitu ya. Banyak yang seperti itu. Firman Tuhan sangat tajam hari ini untuk mengingatkan kita mengenai hal tersebut. Saudara-saudara, Yakub menipu ayahnya ini berefek yang sangat buruk. Ya, kalau kita melihat dari pasal demi pasal setelah
kejadian Yakub menipu ayahnya ini, dan pada akhirnya Yakub itu mendapatkan berkat dari ayahnya, tetapi hidupnya tidak baik-baik saja, kan? Setelah menipu ayahnya, Yakub terpaksa harus melarikan diri keluar karena takut dibunuh sama Esau. Kalau kita tahu sejarahnya, pada akhirnya keturunan Esau ini menjadi bangsa Edom yang pada akhirnya juga memburu bangsa Israel sampai pada akhirnya. Kita tahu bahwa setelah kejadian itu hubungan Yakub juga dengan ayahnya tidak bisa baik karena Yakub terpaksa harus melarikan diri. Kemudian kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, Yakub pun harus mengalami dia ditipu. Yakub ditipu oleh Laban, dijanjikan untuk menikahi anaknya yang namanya Rahel, tapi yang diberikan adalah Leah setelah bekerja 7 tahun. Disuruh lagi bekerja 7 tahun, kemudian gajinya di acak-acak akan dapat sekian, nanti diatur lagi sekian sepanjang hidup. Kemudian kita tahu 10 pasal setelahnya, yaitu pasal Kejadian ayat 37, ditampilkan. Pasalnya yang ke-31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah kambing itu. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Luar biasa ya. Dengan kondisi yang kurang lebih sama. Ketika Yakub menipu ayahnya, dia menggunakan kulit dari anak kambing untuk mengelabui ayahnya, dan sukses menuai akibatnya dengan sangat tragis ya. Anak-anaknya menipunya dengan menggunakan darah dari kambing. Dari kitab Kejadian 27 dan 37 ini adalah hal yang sangat telak ya. Tipuan dibalas tipuan dengan hal yang kurang lebih sama, dan memang sengaja ditampilkan seekor kambing. Kenapa enggak? Kalau kita itu bilang binatang gitu, tapi dinyatakan itu adalah seekor kambing ya, untuk mengajarkan kita bahwa ya, kalau kita mengampuni sesuatu, ingatlah akan ada akibat di dalamnya. Jadi dari Kejadian 37 ini banyak hal yang kita bisa pelajari di sini ya. Bahwa banyak kitab juga setelah kitab Kejadian ini, dari Amsal 22 ayat 8, di mana dinyatakan siapa menabur kecurangan akan menuai bencana. Kemudian dinyatakan lagi ketika Israel dalam masa penghukuman oleh Tuhan karena kemurtadannya, di kitab Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Dan juga pada Rasul Paulus di kitab Perjanjian Baru juga menyatakan hal yang sama. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hari-hari ini memang jahat. Kita tahu di dunia itu pada akhirnya kita akan hidup kita akan tinggal
ikut lenyap dengan dunia, dengan segala kedagingannya, atau mau ikut Tuhan. Dan perihal mengikut Tuhan ini bukan menjadi hal yang mudah, ya, karena dunia pada akhirnya semakin lama semakin buruk, semakin jahat. Mengikut Tuhan menjadi hal yang semakin susah. Tapi percayalah, orang yang akan bertahan pada akhirnya akan menerima anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi saya mau menekankan di sini pada Galatia 6 ayat 7 bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, kenapa? Kembali ke kitab Kejadian nomor 27 itu, Yakub menipu ayahnya dengan menggunakan nama Tuhan. Banyak orang saat ini juga melakukan hal yang sama, bukan? Demi nama Tuhan, Pak, sumpah, Pak. Itu betul, Pak, di situ, Pak. Nominalnya, ya kan? Pada kenyataannya tidak. Banyak hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang dunia ini dalam segala bentuk pekerjaan, ya, baik di tempat saya pun juga kurang lebih sama, ya. Walaupun ada juga nanti berlaku curang ini itu. Dan kadang-kadang melihat itu sedih juga, ya, karena ternyata pelakunya adalah orang-orang Kristen. Kadang-kadang melihat itu kayak saya sampai sama istri saya kadang-kadang, kok bisa ya minggu ke gereja, Jumat persekutuan doa, tetapi melihat sendiri kadang-kadang itu perilakunya tidak seperti yang dikerjakan. Janganlah kita hari-hari ini menjadi seorang penipu yang beragama. Jadi ditekankan lagi di sini, ya, walaupun kita telah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, tetapi kalau perilaku kita masih tetap mengerjakan hal-hal kedagingan duniawi ini, maka jangan kaget ketika Tuhan juga berkata, siapa menabur angin akan menuai badai. Dan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan pernah mengira bahwa kita orang Kristen pasti selamat. Jadi karena pasti selamat, melakukan segala macam kecurangan yang digunakan oleh orang-orang di dunia. Sudah apa-apa, orang-orang juga legal kok mengerjakannya. Apalagi sekarang hukumnya gak kuat, ya kan? Yang salah bebas, yang tidak bersalah masuk penjara, ya kan? Jadi pada akhirnya sudah apa-apa, kerjakan juga aja. Jangan, saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus tahu bahwa kita harus punya prinsip dan integritas sebagai orang Kristen. Jangan sampai bilang orang itu gereja minggu, tapi pada akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis menipu sesama. Oke? Tetapi kita harus bersyukur setelah berikutnya bahwa kita orang Kristen. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, Tuhan itu adil dan Tuhan itu besar kasih setianya. Tapi jangan dikerjakan lagi, ya saudara-saudara. Salib Kristus itu adalah anugerah yang lebih besar daripada dosa manusia. Karena sebenarnya Roma 6:23, karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kasih Allah tidak hanya mengampuni, tetapi sebenarnya kasih Allah itu juga mengubah dan memulihkan. Tapi kalau orang hanya ingin diampuni saja tanpa mau berubah dan dipulihkan hidupnya, maka kita tetap berada pada kehidupan kita yang lama sebelum kita kenal Kristus. Jadi Kristus mati itu menanggung dosa kita, tetapi dengan iman kita harus bisa menerima pengampunan itu dan kita harus bertobat. Oke? Karena jelas dinyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, oleh karena iman. Tidak ada orang beriman tapi tetap berbohong, ya kan? Tidak ada orang beriman tetapi menipu. Karena itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. 1 Petrus 1:18-19 sudah berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kalau sudah ditebus pakai darah Kristus yang mahal, kita tetap pada kehidupan yang lama, maka pada prinsipnya kita hidup sia-sia. Dan itu yang sia-sia itu diwarisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ingat ya, pengajaran dari Tuhan Yesus yang pada akhirnya akan datang masa ketika nanti dipisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Paham ya, kenapa kok harus Kejadian 27 menyebutkan kambing? Kejadian 37 menyebutkan kambing, bukan anak darah domba. Karena kesesatan tipu muslihat digambarkan sebagai kambing, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai anak domba. Sekarang pilihan ada di hidup kita saat ini. Apakah kita mau jadi dari anak domba ataukah mau jadi kambing? Ya, sudah jelas disebutkan di situ bahwa janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan menipu dengan berbagai macam tipu muslihat yang dipergunakan di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mengganti musik untuk kembali naik ke saya mengajak saudara-saudara untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah seperti sebuah ladang. Setiap perkataan, setiap keputusan, setiap kejujuran maupun kebohongan adalah benih yang sedang kami taburkan. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini ada benih-benih yang salah yang telah kami taburkan. Ampuni kami ketika kami lebih memilih keuntungan dunia daripada kejujuran, memilih kepentingan diri sendiri daripada kebenaran, dan memilih jalan yang mudah daripada jalan yang Engkau kehendaki. Di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap, ketika kejujuran terkadang seperti kerugian dan tipu daya seolah menjadi sesuatu yang biasa, kuatkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau meresapi Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami untuk menyala seperti lilin ya Tuhan, bukan ikutan ke dalam dunia yang gelap ini ya Tuhan, tetapi bisa mencerminkan dirimu ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi orang yang beragama tetapi hidup kami jauh dari kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang mengenal nama-Mu tapi tidak mencerminkan karakter-Mu. Tuhan, kami tidak ingin menipu sesama kami. Kami ingin hidup jujur bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena kami sadar bahwa Engkau melihat di dalam relung hati kami. Dan ketika kami tidak tahu kemana harus melangkah, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu. Kami serahkan hidup kami kembali kepadamu ya Tuhan. Masa depan kami serahkan kepadamu. Pekerjaan kami serahkan kepadamu. Keluarga kami serahkan kepadamu. Dan seluruh jalan hidup kami di dunia ini kepadamu ya Tuhan. Bimbing kami masuk ke dalam rencana-Mu. Jauhkan kami dari jalan yang penuh tipu daya. Berilah kami keberanian untuk tetap benar sekalipun dunia memilih yang salah. Dan Tuhan, ketika suatu hari perjalanan hidup kami ini boleh berakhir, biarlah kami ditemukan sebagai orang-orang yang setia kepada-Mu ya Tuhan, sebagai anak domba ya Tuhan, bukan sebagai kambing ya Tuhan ya Tuhan, bukan sebagai penipu yang beragama, tetapi sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Sekarang dengan hati yang kami serahkan kepada-Mu, biarlah kami menyatakan kerinduan kami melalui pujian Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya lagu yang kami nyanyikan, tapi menjadi keputusan hidup kami mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik. Dipersilakan hamba-hamba yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Eko pimpin kita dalam doa. Persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan yang di atas dan di bawah, dan terima kasih pada hambanya Bapak Dr. Teji yang pada malam hari ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati Bapak, memberkati Ibu, putra-putrinya, pekerjaannya, kesehatannya, apa yang dirindukannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur ya, kita boleh sehat, kita boleh panjang umur, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama saudara kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita, anak-anaknya yang selalu dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, hari Minggu ibadah raya pukul 6 seperti pada malam hari ini. Rabu ada doa malam di tempat ini jam 6 sore. Jumat kaum wanita pukul 6 sore tempat ini juga. Puji nama Tuhan. Terima kasih Som Leader. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Sehingga Tuhan memberkati tim musik, Tuhan memberkati apa yang dirindukannya, yang dikumpulkannya, pasti Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Puji nama Tuhan. LCG Sound System, Tuhan memberkati pelayanannya beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini tetap setia, yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia.
Pada malam hari ini kita akan berdoa buat Bu Lea yang sakit ya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Kami bersyukur untuk pimpin ibadah kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu pada saat ini mengingatkan bagi kami, membuka bagi kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini, agar supaya kami takut kepada Tuhan, agar supaya kami menurut akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba Dr. Teddy yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, di mana Dr. Teddy berada, Tuhan selalu turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa memapah kami, Tuhan senantiasa menggandeng kami. Kami berdoa buat kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan GBI Alpha Omega. Tuhan yang turut campur tangan, tolong jiwa-jiwa yang lama Tuhan tidak hadir, beri kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, berterima kasih ke hadapan Tuhan karena Tuhan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak malam jam ini tidak hadir, yang sakit kami percaya Tuhan sembuhkan. Saat ini kami berdoa buat Ibu Lea, Tuhan masih sakit. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah Ibu Lea kembali boleh sembuh dan setia Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang baru masuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tambah semangat belajar dan jauhan dari pergaulan yang jahat, sehingga anak-anak Tuhan boleh berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan akan orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan akan anak-anak Tuhan semuanya tanpa kecuali. Memberkati Tuhan anak-anak yang di luar kota, yang di luar pulau, yang di luar negeri pun Tuhan memberkati. Tuhan menaungi, melindungi dan menjaga. Terima kasih. Memberkati bangsa negara kami yang terkasih.
tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga anak-anak Tuhan di mana mereka berada melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang untuk bertobat di bawah kaki sayap Tuhan. Memberkati Tuhan keamanan yang ada, memberkati para dokter, medis, perawat yang Tuhan pakai, biar mereka tetap dilingkupi oleh Tuhan di kekuatan kesehatan dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Terima kasih, memberkati persembahan anak-anak Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan yang belum mengerti persembahan dimengertikan oleh Tuhan, sehingga mereka dilimpahi berkat oleh Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan akan anak-anak yang hadir, baik bawah maupun atas. Tuhan mengetahui kedatangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Minta Tuhan, kita bersama-sama Tuhan mengucapkan syukur di dalam ucapan syukur yang Tuhan berikan kepada kami. Memberkati anak-anak semua boleh merasakan, menikmati makanan yang sudah disediakan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan anak-anak dalam kekurangan yang terjatuh jaga-jaga tahanan. Terima kasih, berkati Tuhan mereka seperti Tuhan memberkati kami pada malam jam ini, memberkati persembahan anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Dan kalau sebentar kita tinggalkan ruangan yang maha suci ini, Tuhan sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kamu menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah akan sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kamu nyari tante mulu. Aku iki kok yo tante toh. Aku ini kan. Oh iya, aku sama